Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada saya, jika ada perkataan Yesus, jika saya diberi kesempatan untuk tidak menyukai perkataan Yesus, salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah mengasihi musuh. Namanya juga musuh, saudara-saudara. Musuh bagi kita adalah sesuatu atau orang yang harus kita musnahkan. Orang paling tidak yang harus kita taklukkan. Orang yang harus kita lenyapkan dari hadapan kita. Itulah yang kita kehendaki sebagai manusia. Tapi Yesus berkata dalam teks kita, kasihilah musuhmu. Sayangnya sekali lagi, Yesus yang berkata itu. Seandainya bukan Yesus, saya pasti tidak akan menurutinya. Saya pasti tidak akan berusaha untuk mengasihi musuh. Saya pasti tidak akan mencoba untuk mengasihi musuh. Pasti saya lawan perkataan itu. Tetapi Yesus yang meminta kita. Lukas mencatat demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Yang berarti bertuhankan Yesus Kristus, itulah kita yang mendengarkan, maka dia berkata, kasihilah musuhmu. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi musuh. Satu tindakan yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Saya coba searching di Answer Hukum. Katanya yang paling sulit yang dilakukan manusia adalah mengampuni, memaafkan. Itu sangat sulit mengampuni atau memaafkan. Saudara, sangat mudah kita untuk melampiaskan dendam kita daripada mengampuni. Jika ada orang yang berbuat
sesuatu yang menyakitkan hati kita, maka kita dari diri kita ingin melakukan kalau bisa 2 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Paling tidak balas dendam setimpal. Kalau dia mencuri, maka saya curi lagi. Kalau dia umpamanya membunuh salah seorang dari anggota keluarga saya, maka saya juga akan membunuh dia, salah seorang dari anggota keluarganya. Paling tidak di pengadilan saya menuntut supaya hakim menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang membunuh. Itulah keadilan dunia ini. Tapi teks kita hari ini berkata, kasihilah musuhmu. Sungguh amat sulit kita lakukan. Mendengarnya juga kita enggan. Mengkhotbahkannya juga sebetulnya saya enggan. Sangat sulit mengkhotbahkan ini. Paling tidak jemaat akan berkata, walan hata rupan dita, ayahamu pe marbadai marmusuh dohamu. Jadi sangat berbeban berat mengkhotbahkan ini. Tetapi harus bagaimanapun kita harus mendengarkannya, harus mengkhotbahkannya, dan harus menghidupinya. Kasihlah musuhmu. Siapa musuh itu? Itu persoalannya. Kan? Musuh itu banyak. Kalau di film-film Hollywood, Batman musuhnya, bebuyutannya adalah Joker. Kan itu. Joker berusaha untuk membunuh terus Batman. Mengganggu kota dan mau membunuh Batman. Kalau di kisah Yusuf yang kita baca tadi, musuh Yusuf ada saudara-saudaranya, abang-abangnya. Karena mereka mau melenyapkan hidup Yusuf karena kebencian dan kecemburuan. Mungkin kita tidak mempunyai musuh yang begitu. Tidak ada musuh di antara yang kita miliki yang mau melenyapkan nyawa kita. Tetapi bukankah dalam hidup ini banyak orang yang berusaha membuat hidup kita menjadi sulit? Kan begitu. Kalau kita berusaha membuat usaha kita maju, maka orang mencoba untuk membuat hidup kita menjadi sulit, usaha kita menjadi bangkrut. Itulah musuh kita. Orang-orang yang mengganggu kelancaran hidup kita, itulah musuh kita. Orang-orang yang mengganggu hidup kita, bahkan mau melenyapkan hidup kita karena kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, itulah musuh kita. Dan dikatakan di teks kita ini, kasihilah mereka. Bayangkan saudara-saudara, ada orang menjelek-jelekan kita, sahabat kita tadinya, kita terbuka dengan dia, segala macam rahasia terbuka, ternyata dia di balik kita menjelek-jelekan, kasih tahu kabar jelek kita kepada orang-orang. Dan kita disuruh untuk mengasihi dia. Kan luar biasa. Ada orang yang membuat kita sakit hati. Dan kita disuruh untuk mengasihi dia. Luar biasa kan? Bagaimana ini dapat kita lakukan? Yang lebih hebatnya lagi, Yesus berkata mengasihi itu bukan mengasihi asal dari mulut kita. Tetapi kita baca ya di ayat 28. Setelah dia berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28-nya, inilah kasih itu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Paling-paling kita baliknya. Kalau orang mengutuk kita, orang membenci kita, orang membuat hidup kita sulit, maka kita berdoa kepada Tuhan supaya turun Tuhan menghancurkan orang itu. Yesus maka balik dia. Kan kadang-kadang kita pinjam tangan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita memperalat Tuhan untuk mengelampiaskan hawa nafsu kita.
dendam kita kepada orang. Karena kita tidak berani melawan, maka kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah, hancurkanlah musuh saya, hancurkanlah dia, kalau bisa matikanlah dia. Karena saya begitu sakit. Yesus berkata, kami mohon berkat bagi dia. Sulit, saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang yang telah mengutuk kita, mencaci maki kita, kita mohon Tuhan memberkati dia. Enak aja kata kita kan. Tapi sekali lagi, bukan saya yang berkata, tapi Kristus yang berkata itu kepada kita. Apalagi bagaimana cara mengasihinya lagi? Dia berkata, barang siapa nampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Jangan lawan, artinya itu. Gimana orang, kan kalau kita orang Batak, kalau diinjek kaki kita, kalau orang kata lelucon dulu, luconnya warkop dulu, kalau orang Jawa diinjek kakinya, mas, permisi mas, kakimu di atas kakiku. Kan gitu. Tapi kalau kita orang Batak diinjak, patmi puang, puk katanya, langsung dipukul. Reaksinya langsung meletup-letup. Tapi Yesus berkata, jangan lawan. Berbuat baiklah kepada dia. Bahkan kalau dia minta, dia paksa, beri. Doakan. Jadi tidak hanya omdo mengasihi. Yang luar biasanya, hebatnya di gereja kita ini, apa ya semboyannya? Propormonda masih holongan. Apakah omdo atau tidak kita yang tahu sendiri. Kalau cuma semboyan apalah gunanya? Sedangkan musuh harus dikasihi dengan perbuatan. Apalagi sesama kita. Musuh. Yesus berkata itu. Kemudian dia berkata lagi, apalah gunanya kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kepadaku? Orang molo sekarang nggak pernah lagi ya. Kalau dulu kan pernah ibu-ibu cari kutu. Cari kutu kan, ambil kutunya, balik gantian ambil kutu. Ku ambil kutumu, tapi nanti ambil kutuku ya. Si ada pari, sialap gugu. Itu orang Batak. Tupahi pestaku, asabu tupahi pestami. Kan begitu. Itu biasa, itu orang jahat juga melakukan itu. Nggak ada gunanya, sama saja. Dak kadok kasurungan, tidak ada kelebihannya, tidak ada keistimewaannya kata Yesus. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, tidak ada kehebatannya. Kata Yesus. Sekali lagi, bukan saya yang bicara. Kan luar biasa. Bahkan Yesus meminta, berilah, jangan mengharapkan kembali. Luar biasa itu kan. Kadang-kadang kita juga mengharapkannya balik. Saya tidak mengharapkan kalau saya memberi kepada Inang atau Amang di sini. Tapi saya mengharapkannya spiritual dari Tuhan. Itu juga salah. Tidak boleh, kata Tuhan. Kalau berilah. Makanya terlalu banyak orang Kristen yang akhirnya merajuk. Dia beri persembahan besar-besar. Dia berdoa baik-baik. Dia mengikuti semua kegiatan di gereja dengan maksud Tuhan memberkati. Ternyata tidak dapat berkat yang diharapkan sesuai dengan yang ada di kepalanya. Maka dia, orang Batak bilang, mardandi, merajuk kepada Tuhan. Jadi berilah, bukan karena mau diberkati Tuhan, tetapi karena saudara sudah diberkati Tuhan. Jangan mengharapkan kembali. Kalau saudara mengharapkan kembali, pasti sakit hati sepanjang hidup saudara.
Itu sebabnya orang-orang Batak ini percuma ngaurup isana julon, tapi nuain gak bisa ngonon. Itu yang terjadi di antara kita, karena begitulah. Kalau saudara berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik, tidak ada bedanya dengan pencopet yang berbuat baik kepada teman saudara-saudara yang pencopet berbuat baik kepada dia. Sama saja. Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus memohon atau meminta kita untuk mengasihi musuh kita? Sambil pengalaman saya sebagai pendeta di kampung-kampung. Dulu waktu di kampung-kampung ada nenek moyangnya yang berkelahi. Opung na, adong dua marbada. Kamar matean sudah, udah mati semua itu opungnya itu. Sekarang keturunannya lah. Ketemu di tengah jalan. Ketemu dua-duanya, keturunannya. Sama-sama mengambil belati, pisau. Dan ditusukkanlah perutnya bersama-sama. Pop, mati. Untung gak mati. Sama-sama masuk penjara. Itu dendam dulu, dendam nenek moyangnya. Kalau dunia ini kan itu. Kita pernah nonton film India, atau kita pernah baca cerita-cerita komiknya silat. Biasanya itu ceritanya adalah dendam, pelampiasan dendam. Kalau kubunuh kau, anakku, kubunuh lagi nanti anakmu. Anakku yang kubunuh itu, anaknya lagi membunuh lagi cucuku. Gitulah terus berputar dendam itu tidak pernah terputus. Itu masyarakat sekarang. Kata Yesus, putuslah dendam itu. Bagaimana putus? Kasihi musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Jangan hanya ngomong ku kasih kau, tapi berbuat baik kepada mereka. Jadi kasihi itu bukan berarti kita menjadi berkongko-kongko dengan dia. Jadi main catur dengan dia gitu, karena itu bukan itu, tetapi kita berbuat baik kepada dia. Kasih musuhmu. Kemudian Yesus berkata lagi, apa saja yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepadanya. Kalau dunia ini balik. Jika engkau tidak mau disakiti orang lain, jangan sakiti orang lain. Tapi Yesus apa saja yang ingin kau perbuat, perbuatlah. Berarti dia harus aktif dulu berbuat. Yang pertama yang tadi itu orang dunia ini negatif, maka orang diam semua, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan jahat, betul tidak melakukan jahat, tapi diam. Tapi yang katakan Yesus itu adalah dia aktif berbuat baik. Itulah kasih. Kasih itu selalu aktif berbuat baik. Yang luar biasanya saudara-saudara di ayat 27 itu kata kasihilah, dia itu pakai kata agape. Agape itu mengasihi tanpa pamrih. Tuhan saja mengasihi kita yang tidak setia. Tuhan saja mengasihi kita yang jahat. Itu kan dikatakan Yesus. Maka kita juga harus mengasihi musuh kita. Ada di antara kita yang bermusuhan kakak adik gara-gara warisan. Janganlah. Jangan mau. Masa warisan menghambat kita masuk, merusak hubungan kita dan merusak kerohanian kita. Jangan mau. Kalau ada orang yang serakah di antara keluarga kita, ya kasih saja situlah. Jangan musuhi, berbaik buat baiklah dengan mereka. Hendaklah engkau, katanya kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Jadi
Tuhan telah bermurah hati di dalam Kristus, maka kita juga murah hati kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang-orang yang memusuhi kita, bermurah hatilah. Pasti dunia ini akan bilang, goblok sekali dia. Kan itu. Udah ditipu malah kita berbuat baik orang penipu itu. Kan goblok itu. Tapi bukan saya yang berkata, Yesus yang berkata. Kemudian dia terakhir dia berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Untuk bisa mengasihi orang jangan menghakimi. Apa itu menghakimi? Bahasa aslinya krino. Krino itu menjatuhkan vonis. Orang ini salah. Kan begitu. Sedang di pengadilan aja mau memvonis dia, pengadilan harus mencari dulu latar belakang atau motivasinya sehingga terjadi begitu. Harus cari dulu kan. Apakah memang ada motivasi untuk mencelakan atau direncanakan atau tidak. Kita tidak boleh memvonis orang, ini salah. Tok, titik. Pokoknya dia salah. Kalau saudara melakukan itu, maka itu akan ukuran yang sama akan dilakukan Tuhan kepada kita kelak. Maka orang-orang yang menghakimi tidak akan pernah dapat mengasihi siapapun. Di situ apa kuncinya. Nah, supaya dapat mengasihi gimana? Bermurah hatilah seperti Bapa di dalam Kristus. Apa yang dilakukan Kristus dalam hidupnya? Kan itu yang perlu kita tiru. Yohanes 13 ayat 11 ayat tiruan. Nah, huleo Tuhanmu bahasa Batak kayak gitu. Ada teladan yang dikuberikan kepadamu. Yang harus kau lakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu. Apa itu? Mengasihi. Bagaimana mengasihi? Selama orang tidak pernah dapat meniru Kristus yang mengasihi, selama itu hanya omdo, olan hata. Mengasihi itu. Apa yang dikasih Kristus? Bagaimana cara Yesus mengasihi? Yesus dia turun. Dia adalah Allah. Dia merendahkan diri. Dia mengosongkan diri. Menjadi budak katanya, kata di Filipi 2 ayat 1-11. Untuk apa? Mengasihi kita. Bahkan sampai mati dia mengasihi kita. Tidak ada orang yang bisa mengasihi siapapun itu. Mau musuh, apalagi musuh. Mau orang lain pun itu, mau keluarganya pun itu tanpa bisa mengosongkan diri dia. Tanpa menyangkal diri. Tanpa matswadaun diri. Itu tidak bisa, sulit. Saya ambil contoh. Kalau saya pertahankan harga diri sebagai laki-laki saya, apalagi orang Batak, anak niraja, kan anak niraja kok. Jadi anak niraja haulauna, apa pekerjaannya? Pulang kantor, duduk, minum kopi, baca koran, nonton TV. Aulauni buru raja, laut tu dapur, paradeon si panganon, HP sarupa karejo, sama-sama kerja. Apakah dia mengasihi istrinya? Omong kosong. Harus dia kalau lihat itu. Harus keluar dari dirinya, harga dirinya itu. Yang dia pertahankan, martabat dirinya sebagai laki-laki. Beranilah dia menolong istrinya, pekerjaan domestik di rumah. Roglison ama aka amana manyapu jabu. Ulang kita pertatot hamuhi bulau ni buru-buru. Tidak, itu ulau ni sudedo. Daknya di Bibili di dokon, ya buru-buru perempuan tugasnya adalah domestik, tidak. Kodratnya perempuan itu adalah melahirkan dan menyusui dan memelihara anak. Itu kodratnya cuma itu, yang lainnya sama saja harus saling tolong menolong.
Tapi karena harga diri, maka kita hanya olan hata. Kalau kita mencintai, mengasihi anak kita, maka kita harus berani seperti Kristus bahkan kehilangan nyawa kita. Kan begitu? Pernah ada 3 orang bapak-bapak di kampung. Kalau di kampung kan di depan ruang tengah, mari merokok-rokok dia sambil minum tuak. Di rumahnya itu di segelas, gak mabuk. Anak-anaknya di belakang main tataring, tahu tataring, tungku. Masih hidup di situ. Kata bapak-bapak yang pertama, saya sangat mengasihi anak saya. Bapak yang kedua, saya lagi apalagi. Saya lagi, kata yang ketiga, saya berani kehilangan nyawa saya demi anak saya, itulah cinta saya. Tiba-tiba anak-anak itu bermain-main tataring tadi, maka penuhlah asap rumah itu. Tahu saudara, saya keluar duluan. Bapak-bapak yang 3 itu udah di luar, anak-anak masih di dalam. Padahal ngomong dia berani mati sama asap aja takut. Itulah mengasihi. Itu sebabnya kalau kita disuruh Tuhan mengasihi musuh kita, maka kita harus keluar dari harga diri kita, martabat diri kita yang kita pertahankan itu. Kalau selalu terus kita pertahankan itu, gimana lu udah salah. Udah sitong, rugi harga diriku diinjak-injak. Selama bilang begitu tidak akan pernah mengasihi siapapun musuh kita. Kalau direnungkan saudara-saudara, renungkan juga. Kita keluar dulu. Kalau kita bertengkar, biasanya ibu-ibu sering bertengkar, kan? Kalau pertengkaran itu tidak ada pernah ada pihak yang 100% benar dan 100% salah. Tidak akan pernah. Itu ingat itu. Setiap orang berkelahi akan berkata-kata bertengkar, saya yang benar 100%. Padahal tidak juga. Yang ada itu hanya di sinetron itu adanya. Di dalam kehidupan ini yang bertengkar itu sama-sama ada salahnya, sama-sama ada benarnya. Kalau kita memandang pertengkaran begitu, maka kita dapat mengasihi musuh kita yang bertengkar itu. Jangan pertahankan kebenaranmu. Tabuma, enaklah orang itu begitu. Ya perintah Kristus begitu, kasihlah. Supaya jangan berlarut-larut panjang sampai ke nenek moyang sampai ke cucu. Putuskan dendam itu dengan mengasihi. Jangan diturunkan kepada anak-anak kita. Ulang sebarkan kalau saudara bertengkar dengan satu orang. Ini pengalaman saya sebagai pendeta di orang Batak. Di Pungan Ina, terdokot. Sedani sadwi di sono ikut jadi benci. Padahal nggak ada persoalannya dengan dia. Kan nggak jadi persoalannya, nggak ada persoalan saya dengan dia. Tapi karena perkataan lawannya dia jadi saya ikut benci. Supar musuh itu sih. Itu memperuncing namanya. Kalau kita sebagai orang yang di luar pertengkaran itu jangan mau. Harusnya mendamaikan malah memperuncing. Bahaya kan? Sekali lagi saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Kalau musuh harus dikasihi, berarti orang-orang di sekitar kita juga harus kita kasihi. Bagaimana mengasihi? Mengasihi itu dengan perbuatan yang aktif. Mohon berkat kepada Tuhan, doakan dia, kan beri dia, jangan harap kembali. Itu semua aktif semua. Dan itu dilakukan Yesus kepada untuk kita. Dia memberi, bahkan nyawanya diberikan kepada kita. Maka kita juga harus melakukan itu. Nah, jadi kenapa Yesus memerintahkan itu? Supaya jangan dendam berputar-putar di dunia. Tetapi juga supaya orang yang melihat kita, dia akan melihat Kristus. Orang ini memang penuh dengan kasih, seperti Kristus yang mengasihi. Saya ingatkan lagi sekali lagi, di abad pertama gereja mula-mula, abad-abad pertama, bukan persoalan ajaran yang luar biasa yang sehingga orang banyak yang jadi Kristen.
Kalau mereka akan mengajarkan kekristenan, maka pasti akan dikanter sama ajaran Stoa atau ajaran Plato atau orang yang lainnya, semua para filsuf yang di Yunani itu. Tetapi hanya karena hidup dan perilaku dari jemaat pada waktu itu. Apa itu? Waktu itu orang-orang Romawi secara moral ambruk. Maaf, lesbian dan homoseksual terjadi. Orang Kristen memegang moralnya, menjaga dan kuat. Pada waktu itu orang-orang Romawi saling menjegal, orang Kristen saling mengasihi. Maka orang-orang Romawi sekitar kekaisaran Romawi heran melihatnya. Kok bisa begitu? Oh, ternyata ada Kristus. Itulah yang membuat kita tidak perlu berdebat-debat, tapi hidup kita tidak betul dengan waspadaan dan pengajaran Kristus. Tidak. Lakukanlah, usahakanlah untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tirulah Kristus. Teladani Kristus yang mengasihi dengan keluar dari dirinya, mengosongkan dirinya untuk mengasihi. Kalau selama kita bertahan, kita tidak akan mengasihi. Maka orang-orang sekitar kita akan melihat kita, oh ini muridnya Kristus, seperti lagu tadi. Kan, molo masih holoan, jika kita saling mengasihi, orang akan mengetahui kita. Berbuatlah baik, itu adalah cetusan dari kasih kita kepada orang-orang sekitar kita, dan itu adalah respon kita kepada kemurahan hati Tuhan. Jangan mengharapkan yang lain. Kalau mengharapkan yang lain, kita akan kecewa dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, terima kasih kami diingatkan oleh firman-Mu untuk mengasihi musuh kami, atau mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi sesama kami Tuhan, dengan perbuatan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk meniru anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengosongkan diri turun dari surga dan tidak mempertahankan haknya Tuhan, sehingga dia dapat mengasihi kami dan mati demi kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang berjalan di depan kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.